Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, menantikan dirimu di depan kelasmu. Menantikan kami, guruku tersayang, guruku. Udah pada sarapan semua? Berarti hari ini pasti kita ada semangat untuk belajar. Kita tadi pagi sudah sarapan. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, sebelumnya dulu mari kita menyerahkan diri di tangan Tuhan. Ya, silakan. Teman-teman, mari kita baca sisa Ya Tuhan, terima kasih atas permohonan anaknya Kristus Tuhan kami. Baik, sekarang sudah siap kita mulai belajar? Sudah siap? Sudah. Nah, sebelumnya dulu Ibu mau mengecek siapa-siapa saja anak-anak kami yang tidak hadir pada hari ini. Semangat! Hadir. Kelas semuanya hadir kan? Hadir. Tidak ada yang absen hari ini? Tidak. Oke, baik, terima kasih. Berarti hari ini semangatnya anak-anak kami untuk belajar luar biasa, karena pada hari ini tidak ada yang tidak hadir. Semua datang ke sekolah untuk menerima ilmu. Nah, baik anak-anak, pada hari ini kita meneruskan materi kita yang minggu lalu, dan sebelum masuk kita pada materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini, dahulu Ibu tanya, siapakah atau ada di antara anak-anak semua yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Siapa yang masih? Saya Bu. Ya silakan. Siapa namanya? Baik, nama saya Juli Kagulan. Materi sebelumnya adalah usaha dan pesawat sederhana. Iya, baik, tepuk tangan. Pada hari ini kita masuk yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Dan sebelumnya ada beberapa tujuan dari materi kita pada hari ini, tumbuhan yang kita pelajari. Ini saya tunjukkan dulu sama anak-anak semua. Ini apa? Ini tumbuhan apa? Bombare. Kalau ini rumput. Rumput apa? Rumput gomang. Itu yang kita pelajari pada hari nanti, mulai dari akar, batang, dan daun. Nah, pertama kita masuk pada akar, pada tumbuhan. Nah, siapa yang tidak pernah melihat tumbuhan? Semua pernah melihat kan? Sudah. Di sini Ibu bawakan tumbuhan yang pertama kita bahas, yaitu tentang akar. Nah, tentang akar. Ciri-ciri daripada akar. Yang pertama, berada di bawah tanah. Nah, misalnya ini kan akar kan? Iya. Ciri-ciri akar itu dia berada di bawah tanah. Fungsinya lagi apa, anak-anak? Untuk menyerap air. Itu ciri-ciri pertama pada akar ini. Itu yang kedua. Yang selanjutnya, akar, warna daripada akar. Dia berwarna apa, Nana? Putih. Putih. Nah, ini di mana yang dikatakan tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil? Nah, siapa yang kira-kira tahu mana di antara kedua tumbuhan ini, anak-anak? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa namanya? Nama saya Jelita. Tumbuhan di kotil itu, Bu, adalah rumput gulma. Sedangkan tumbuhan bayam adalah tumbuhan. Nah, baik, bagus sekali, tepuk tangan. Kalau tumbuhan bayam itu adalah monokotil.
Bagaimana ciri-cirinya? Ya, betul. Ini adalah batang basah. Nah, kalau ini pohon apa ini? Tumbuhan apa ini? Pohon karet. Pohon karet. Pertama dulu, ibu mau menunjukkan sama anak-anak semua. Nih, ini daun apa? Sirih. Ada yang tidak mengenal daun ini? Tidak. Tahu semua kan? Tahu. Anak-anak, untuk materi pada hari ini, untuk penjelasan ibu, sekian saja. Dan sekarang, pertama dulu, minggu lalu ibu sudah membagikan kelompok kan? Sudah. Jadi kelompoknya minggu lalu jumlahnya itu ada 20 ya kan? Iya. Jadi kita bagi 4 kelompok kemarin kan? Iya. Sekarang dulu silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Mana kelompok 1? Oh ini, kelompok 1 jumlahnya ada 5. Kelompok semua ada 5 orang per kelompok. Jadi ibu mencoba membagikannya 4. Jadi di sini kita memberikan atau mencatat hasil pengamatan dari tumbuhan yang banyak tadi di atas, mulai dari singkong, wortel, bayam, dan sebagainya. Baik, ibu rasa sudah siap kan? Sudah. Kami persilakan kelompok 3. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami atau hasil dari LKPD yang telah kami kerjakan. Struktur organ penyusun tumbuhan ada 3, yaitu akar, batang, dan daun. Berdasarkan pengamatan kami, struktur pertama yaitu dimulai dari akar. Warna dari akar putih keputihan dan akar ini berada di bawah tanah. Akar serabut contohnya seperti cabai, rumput, dan masih ada lagi. Terus akar tunggang contohnya wortel, jahe, dan sebagainya. Selanjutnya batang. Batang berfungsi sebagai penopang proses pernapasan, tempat meletaknya tumbuhan, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Jenis-jenis dari batang yaitu batang basah, batang rumput, batang bening, batang kayu. Nah, berdasarkan pengamatan kami, batang memiliki ciri berbentuk panjang bulat seperti silinder. Adapun fungsi dari batang ini yaitu untuk membantu proses pernapasan, sebagai tempat meledaknya tumbuhan dan sebagai penopang tumbuhan tegak berdiri sebagai jalur transportasi air dan zat makanan hasil fotosintesis. Sebagai bentuk penyimpanan cadangan makanan itulah tentang batang. Sekarang organ terakhir dari penyusun tumbuhan adalah daun. Berdasarkan pengamatan kami, struktur dari daun itu terdiri dari 3, yaitu helai daun, tangkai daun, dan api daun. Baik, demikianlah hasil pengamatan kami atau hasil dari diskusi kami. Jika ada dari teman-teman dari kelompok lain yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan, kritik, dan saran, kami persilakan. Setiap kelompok. Baik, nama saya Edna. Yang jadi pertanyaan saya tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Fungsi dari daun adalah salah satunya sebagai alat bantu reproduksi vegetatif. Jadi pertanyaan saya, apa maksudnya fungsi daun sebagai reproduksi vegetatif? Baik, nama saya Tiari dari kelompok 2. Yang jadi pertanyaan saya, coba jelaskan apa perbedaan daun menjari dan daun sejajar. Baik, nama saya Beda dari kelompok 4. Jadi pertanyaan saya tadi sebelumnya telah dijelaskan fungsi dari batang yang salah satunya sebagai penopang tumbuhan berdiri tegak. Jadi pertanyaan jelaskan fungsi batang sebagai penopang tumbuhan berdiri tegak. Saya Siti akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman di kelompok 1. Jadi pertanyaan, apakah kelompok 1 berterima? Tidak. Baik, nama saya Nadia. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok
Papua. Yang tadi pertanyaannya, coba jelaskan apa perbedaan daun menjadi dan daun sejajar. Jadi yang menjadi perbedaannya adalah berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan, maka perbedaannya adalah kalau daun menjadi itu cenderung memiliki tulang yang besar-besar mirip dengan jari manusia, contohnya daun singkong dan pepaya. Sedangkan daun sejajar seperti memiliki daunnya berupa garis lurus yang sejajar, salah satunya contohnya daun serai. Apakah kelompok terima? Terima kasih. Lanjut. Baik, nama saya Munir. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari penyangkal kelompok 4. Di mana pertanyaannya adalah fungsi bahasa Hindu sebagai menopang tumbuhan berdiri tegak. Jadi berdasarkan pengamatan kami, kata merupakan organ dasar pada tumbuhan berbunyi. Keberadaan batang memiliki bagian-bagian lain seperti jari. Jadi batang itu sebagai penopang tumbuhan tegak. Nah, coba saja ketika bayang tidak memiliki batang, apakah batang bisa tegak atau tidak? Jadi itulah fungsi batang sebagai penopang tumbuhan. Apakah kelompok tak berkenan? Terima. Baik, karena kelompok 3 presentasi sudah selesai dan semua aktif untuk menjawab pertanyaan, silakan berikan semangat tepuk tangan kepada kelompok 3. Baik, selanjutnya kelompok 4. Jadi sebelum kita mengakhiri daripada presentasi ini, dari awal tadi dari materi kita mengenai struktur dan fungsi tumbuhan ini ada atau ibu minta satu orang perwakilan dari kelompok untuk menginfokan daripada materi kita pada hari ini. Silakan. Silakan. Saya akan mengambil kesimpulan dari materi. Organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan tidak memiliki buku-buku. Terima kasih kesimpulan dari kelompok 1 itu tadi ya. Yang mewakili, silakan tepuk tangan. Baik, jadi Ibu menyimpulkannya bahwa pada hari ini yang kita pelajari mengenai struktur dan fungsi daripada tumbuhan, mulai dari akar, batang dan daun, di mana tadi ada 2 jenis akar atau jenis akar, yaitu akar serabut dan akar pula. Demikian untuk KPD ini, sebelum kita kumpulkan, silakan ada tugas yang kalian isikan di tabel itu, nanti silakan tulis dan kerjakan. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Nah, demikian untuk hari ini, dan sebelum kita mengakhiri materi kita, Ibu mau memberikan tugas di rumah, tulis ya di buku tugas. 1, tuliskan fungsi akar. Ibu mau mengingatkan materi minggu depan kita akan melanjutkan, yaitu tentang biji, buah dan bunga. Jadi Ibu berpesan silakan baca materi selanjutnya di hari minggu depan. Kalau kita masuk tidak lagi ada yang tidak mengerti tentang materi yang dipahami dulu sebelum masuk kita pada materi tersebut. Jadi Ibu mau berpesan sebelum kita mengakhiri materi kita pada siang hari ini. Jadi jangan malas belajar anak-anak ya, karena ilmu yang kita dapat itu sangat berguna. Demikian untuk siang hari ini materi kita. Dan sebelum kita mengakhiri dulu, mari kita menyerahkan diri dalam tangan Tuhan. Siapa yang bisa membawa kita ke dalam doa? Sambil saya Ibu kumpulkan ini KPD ya. Nah, baik, silakan berdoa. Tenang-tenang, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih. Selamat siang. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nanti